Kalau dana asing masuk ke pasar saham Indonesia, apakah mereka asal pilih saham? Ternyata tidak. Ada dua gaya pemilihan yang berjalan paralel, dan keduanya menentukan nasib saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Gaya pertama, investor pasif, yang mengikuti indeks global seperti MSCI dan FTSE. Porsi dana asing terbesar sebenarnya lewat jalur ini, lewat reksadana dan ETF global yang otomatis membeli saham berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama, free float, atau saham yang beredar bebas di publik, minimal 15% dari total saham beredar. Kedua, kapitalisasi pasar free float minimal sekitar 1,4 miliar dolar Amerika untuk masuk indeks MSCI standar. Ketiga, likuiditas, yaitu rata-rata nilai transaksi harian yang harus konsisten tinggi. Begitu MSCI menaikkan atau menurunkan bobot suatu saham, dana pasif otomatis membeli atau menjual, tanpa analisis mendalam soal saham itu satu persatu. Gaya kedua, investor aktif, yang benar-benar melakukan riset fundamental. Mereka menimbang return on equity atau ROI yang tinggi, pertumbuhan laba yang konsisten, valuasi yang murah dibanding saham sejenis di kawasan, dividend yield, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dari sisi tema, sektor perbankan besar jadi favorit karena likuiditas tinggi dan pembagian dividen yang stabil setiap tahun. Sektor komoditas seperti nikel dan batu bara diburu saat harga global sedang tinggi, karena arus kas perusahaan tambang biasanya sangat kuat. Dan sektor konsumer jadi incaran saat suku bunga mulai turun dan daya beli domestik menguat. Tapi ada satu isu besar yang sedang mengancam seluruh ekosistem ini di tahun 2026. Pada 24 Juni, MSCI memang masih mempertahankan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang, tapi sekaligus memberi peringatan resmi. Masalahnya soal transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan indikasi perdagangan yang terkoordinasi, yang bisa mendistorsi pembentukan harga wajar di pasar. Kalau sampai November 2026 tidak ada perbaikan, Indonesia berisiko diturunkan statusnya menjadi pasar frontier. Kenapa ini berbahaya? Karena banyak dana pasif global memakai indeks MSCI sebagai acuan wajib. Kalau status Indonesia turun, dana-dana itu wajib keluar secara otomatis, memicu pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang perusahaan dan pemerintah, sampai perlambatan ekonomi, terutama di sektor properti, infrastruktur, dan konstruksi yang padat modal. Ditambah lagi, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika yang cenderung tinggi lebih lama, membuat dana asing lebih tertarik parkir di aset dolar Amerika ketimbang pasar berkembang seperti Indonesia. Itulah kenapa sepanjang 2026, asing net sell sangat besar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, kalau kamu investor jangka panjang, pahami dua hal ini. Saham dengan free float besar, likuiditas tinggi, dan tata kelola baik, akan selalu jadi incaran utama dana asing, apapun kondisi makro globalnya. Sampai jumpa di video berikutnya.